Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, siang, malam, Pak Nuh selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila serta teman-teman yang saya kasihi. Selamat datang di video penugasan kelompok kami dari kelompok 2, yang dalam video ini kami akan menjelaskan terkait hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Komparatif Narasi Sejarah Pancasila antara era Orde Baru dan era reformasi. Seperti yang kita tahu, Pancasila sendiri merupakan dasar negara dari tanah air Republik yang kita cintai ini, Republik Indonesia. Namun yang perlu kita ketahui lebih lanjut, Pancasila ini memiliki cerita sejarah yang ternyata dapat berubah-ubah tergantung siapa yang berkuasa pada masanya. Nah, dalam video ini kami akan membahas dan mengulik lebih lanjut terkait perbedaan narasi sejarah antara masa Orde Baru dan masa reformasi. Silakan disimak lebih lanjut videonya. Jadi, kenapa topik ini penting untuk dibahas? Pancasila tersendiri lahir dari proses perdebatan panjang para pendiri bangsa. Dan, sejak itu, cara orang menceritakan sejarahnya selalu dipengaruhi oleh kondisi politik pada zamannya. Orde Baru, penafsiran Pancasila dikontrol penuh oleh negara, terutama lewat militer dan birokrasi. Tapi, setelah reformasi di tahun 1998, ruang untuk membahas Pancasila secara lebih terbuka dan kritis mulai terbuka lebar. Dari sini, kami merumuskan pertanyaan besar. Bagaimana sih perbedaan narasi sejarah Pancasila di dua era ini, dan apa tujuan politik di balik setiap perubahannya? Kemudian untuk menjawab mengenai pertanyaan apakah ada tujuan politik di masing-masing era ini, kita bisa menggunakan teori politik memori. Nah, pada dasarnya ingatan kolektif suatu masyarakat itu tidak terbentuk secara organik dan juga natural, melainkan dikonstruksi secara aktif oleh kelompok-kelompok yang memegang kekuasaan pada saat itu. Nah, konsep ini diperkenalkan oleh Paul Connerton dalam karya How Societies Remember, dan juga diperkuat konsepnya oleh John Eastman. Nah, Hobsbawm dan juga Ranger juga menyebutkan bahwa invention of tradition, yaitu tradisi yang kelihatannya kuno padahal sebenarnya itu baru dibuat untuk memenuhi sebuah kebutuhan politik tertentu. Konsep inilah yang kami pakai untuk bagaimana cara kita untuk membaca sejarah dari Pancasila ini. Nah, sebelum kita membahas terkait perbedaan dari dua era, yaitu era Orde Baru dan Reformasi, kita perlu tahu nih sejarah terkait perumusan Pancasila, di mana pada tanggal 1 Juni 1945 itu ada 3 tokoh, ada Soekarno, Supomo, dan juga Muhammad Yamin. Nah, di situ mereka itu mengemukakan gagasannya. Namun di sini ada pidato Soekarno yang dikenal sebagai momen lahirnya Pancasila. Ya, makanya disebut dengan di tanggal 1 Juni itu sebagai momen lahirnya Pancasila. Meskipun pada dasarnya Pancasila baru disahkan di tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Nah, perdebatan soal tanggal lahir Pancasila ini sebenarnya bukan sekedar soal sejarah aja ya, teman-teman. Jadi ini adalah cerminan dari politik memori yang akan kita bahas selanjutnya terkait masa Orde Baru dan juga masa reformasi yang mendasari hal ini, yang didasari oleh Pancasila ini sendiri. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama, yaitu era Orde Baru. Era ini terjadi pada tahun 1966 sampai dengan tahun 1988. Di era ini, narasi Pancasila dibangun lewat konsep kesaktian Pancasila. Peristiwa Gerakan 30 September dijadikan bukti ancaman terhadap Pancasila. Dan kemudian pada tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Film pengkhianatan G30 SPKI yang wajib kita tonton setiap tahun menjadi salah satu alat utama. Narasi ini punya fungsi politik yang jelas, yaitu menempatkan militer sebagai penjaga ideologi, menciptakan ketakutan terhadap komunisme, dan membenarkan tindakan kekerasan negara atas nama mempertahankan Pancasila. Selain itu, Orde Baru juga memiliki program bernama P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang diluncurkan pada tahun 1978. Semua orang, dari pejabat hingga siswa sekolah, wajib mengikuti penataran P4 yang isinya adalah tafsir resmi negara tentang Pancasila. Akibatnya, Pancasila berubah menjadi doktrin kaku yang harus diterima tanpa boleh didebat. Pancasila bukan lagi ruang diskusi terbuka, melainkan alat untuk membuat masyarakat patuh dan tidak kritis secara politik. Selanjutnya adalah desoekarnisasi, di mana desoekarnisasi ini adalah strategi ketika Orde Baru berupaya dengan sistematis mengecilkan peran Soekarno dalam sejarah Pancasila. Pada Orde Baru,
tanggal 1 Juni, hari ketika Soekarno menyampaikan pidato bersejarahnya, itu tidak diakui sebagai hari jadi Pancasila. Yang lebih ditonjolkan justru tanggal 18 Agustus 1945, saat Pancasila disahkan oleh PPKI, bukan secara personal oleh Soekarno. Strategi ini dijalankan dengan upaya Orde Baru untuk melemahkan warisan politik Soekarno secara lebih luas. Oke, sebelumnya sudah membahas mengenai Orde Baru, sekarang masuk ke era reformasi di tahun setelah 1998. Nah, pada era ini, perubahan yang paling signifikan yaitu terjadi pada masa Presiden Joko Widodo di tahun 2016, yaitu beliau menetapkan bahwa pada tanggal 1 Juni itu menjadi hari lahir Pancasila berdasarkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Hal ini menjadikan bahwa negara itu melakukan pengakuan secara resmi terhadap perjuangan-perjuangan yang telah dilakukan oleh Presiden Soekarno yang dulunya sempat dihapus. Nah, selain adanya penetapan tanggal di 1 Juni ini, program P4 yang sebelumnya sempat dihapus oleh Presiden B.J. Habibie itu menjadikan bahwa ruang diskusi untuk Pancasila menjadi lebih terbuka lagi. Entah itu untuk kalangan akademisi, entah itu untuk kalangan organisasi masyarakat sipil, ataupun untuk kalangan dari tokoh-tokoh agama. Nah, selain itu, Presiden juga ataupun pemerintah juga itu mengadakan ataupun membuat BPIP berdasarkan Perpres nomor 7 tahun 2018, di mana BPIP ini mengatur terhadap penafsiran-penafsiran tersebut. Kalau dibandingkan, dua era ini punya tujuan politik yang sangat berbeda. Di Orde Baru, narasi Pancasila digunakan sebagai alat kontrol sosial untuk melanggengkan kekuasaan rezim Soeharto. Yang kedua, di era reformasi, perubahan narasi menjadi sinyal bahwa pemerintah baru ingin yang lebih demokratis dan tidak mengulang pola lama. Dampaknya juga terasa pada cara masyarakat memahami jati diri bangsa. Dulu, Pancasila lebih banyak diperlakukan sebagai aturan yang harus dihafal. Sekarang masyarakat lebih punya ruang yang besar untuk memahami dan menafsirkan secara kritis. Meskipun hal ini juga membawa tantangan yang baru, yaitu potensi perbedaan pemahaman yang terlalu jauh antar masyarakat. Sebagai penutup, penelitian dari kelompok kami menyimpulkan bahwasanya sejarah Pancasila itu tidak pernah bersifat netral. Karena di setiap era selalu ditulis dengan ceritanya masing-masing sesuai dengan kepentingan politik pada era tersebut. Seperti era Orde Baru, itu mereka membangun narasi yang kaku dan juga terpusat. Sedangkan kita lihat di era reformasi, mereka membuka ruang yang lebih demokratis dan juga pluralistis. Oleh karena itu, kami menyarankan agar pendidikan sejarah Pancasila ke depannya itu dilakukan secara kritis dan juga kontekstual. Bukan hanya sekedar hafalan, supaya Pancasila tetap relevan sebagai pemersatu bangsa. Sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.